Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita bahas mengenai bencana teleportasi di anime Mushoku Tensei atau yang sering disebut juga sebagai Metastasis Event. Apa sih yang menjadi penyebab adanya bencana teleportasi dan siapa yang melakukannya? Tentunya konten ini akan mengandung banyak spoiler buat kalian yang lagi nonton animenya. Jadi buat yang gak mau kena spoiler, kalian bisa langsung close saja video ini. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Sebelum masuk ke pembahasannya, perlu kalian ketahui kalau dunia Mushoku Tensei yang Rudeus tinggali saat ini itu menggunakan tahun yang disebut sebagai kalender naga lapis baja. Nah, ada 3 orang dari bumi yang masuk ke isekai dan semuanya masuk di tahun yang berbeda. Walaupun mereka berasal dari waktu dan juga tempat yang sama, yaitu Rudeus yang lahir di tahun 407, lalu Nanahoshi yang dipanggil atau masuk ke isekai di tahun 417, dan di tahun itu juga terjadinya bencana teleportasi di dunia Mushoku Tensei. Lalu yang ketiga yaitu Shinohara Akihito yang dipanggil ke isekai di tahun 500-an lebih atau di masa depan nanti. Nah, ketiga orang itu sebenarnya berasal dari tempat dan juga waktu yang sama, cuma masuk ke isekainya di waktu yang berbeda. Karena adanya distorsi ruang dan waktu yang juga menjadi penyebab utama munculnya bencana teleportasi. Ya, 2 orang yang masuk ke isekai selain Rudeus, yaitu Nanahoshi dan juga Shinohara adalah 2 orang yang sama yang dulunya sempat ditolong oleh Rudeus pada saat masih di bumi. Atau tepatnya sebelum dia masuk ke isekai dan terlahir kembali di dunia itu. Mengenai dampak dan kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana itu, tentunya kalian sudah lihat langsung di animenya seperti apa. Banyak dari mereka yang sampai kehilangan semuanya dan banyak juga yang langsung mati setelah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Karena tidak sedikit dari mereka yang sampai dipindahkan ke wilayah yang sangat berbahaya. Dan bahkan beberapa di antaranya yang sampai muncul di tengah medan peperangan dan langsung terbunuh saat itu juga. Walaupun ada juga yang masih belum ditunjukkan bagaimana nasibnya di anime. Ya, intinya bencana teleportasi itu sampai menciptakan penderitaan dan juga kerusakan yang sangat parah bagi mereka yang tinggal di wilayah Vitoa. Bahkan desa Buena tempat Rudeus tadinya tinggal dan juga kota Roa yang ada di wilayah Vitoa seperti menghilang dari peta. Dan hanya menyisakan beberapa reruntuhan saja. Nah, cuman sebenarnya siapa yang menciptakan bencana seperti itu dan apa tujuan dia sampai melakukan semua itu? Jadi sebenarnya semuanya itu berawal dari masa depan, yaitu tepatnya 80 tahunan lebih setelah kelahiran Rudeus di dunia itu. Jadi jauh di masa depan atau di tahun 500-an itu, ada seorang gadis kecil yang lahir dengan kemampuan spesial yang sering disebut juga sebagai playback Miko atau Miko sang pengulang. By the way, yang belum tahu, Miko itu cuma julukan bagi mereka yang terlahir dengan kemampuan spesial. Nah, gadis kecil yang dijuluki sebagai playback Miko ini punya kemampuan untuk memundurkan waktu suatu objek apapun dengan batas waktu 24 jam. Entah itu pada makhluk hidup ataupun pada benda mati. Jadi kerusakan apapun bisa dia perbaiki asalkan masih belum melewat dari 24 jam. Atau misalnya jika ada yang sampai terluka sangat parah, maka Miko ini bisa langsung menyembuhkannya dengan cara memundurkan waktu tubuh orang itu. Asalkan luka yang diterimanya belum melewat dari 24 jam. Bahkan Miko juga mampu mengalihkan kematian seseorang dengan kemampuan pengulangannya itu. Namun sayangnya dengan kemampuan sehebat itu Miko nggak mampu untuk berubah nasib dan juga takdirnya sendiri. Setidaknya sebelum bertemu dengan Shinohara Akihito. Karena setiap Miko mati, maka dia akan terlahir kembali di waktu yang sama yaitu di tahun 500-an. Lalu mengulangi takdir dan juga kehidupan yang sama. Jadi playback Miko ini atau yang punya nama asli Lia kan lahir di sebuah desa kecil dan juga keluarga yang sangat sederhana. Dia selalu dijauhi oleh semua orang karena ekspresi dan penampilannya yang sudah seperti orang mati atau sama sekali nggak punya semangat hidup. Lalu setelah menginjak usia 5 tahunan, Lilia bakal ditemukan oleh para prajurit dan nantinya cuma dimanfaatkan oleh para penguasa di wilayah itu. Karena kan kemampuannya bisa sangat berguna bagi pihak kerajaan yang membutuhkannya. Apalagi Lilia itu punya kapasitas mana yang sangat besar yang tentunya bisa sangat berguna bagi mereka. Jadi ya hidupnya cuma dimanfaatkan oleh mereka yang punya kepentingan dan kekuasaan dan hanya dianggap sebagai alat oleh mereka. Lalu setelah Lilia menginjak usia 10 tahunan, dia bakal mengalami kematian yang sangat mengerikan. Entah itu dipukuli sampai mati atau dipaksa untuk menggunakan kemampuannya terus-menerus sampai sekarat dan akhirnya mati dan banyak lagi yang lainnya.
Intinya dia selalu mengalami pengulangan dengan takdir dan juga pola yang sama. Kalaupun ada yang berbeda itu cuma urutan kejadiannya aja. Cuma yang pasti hanya ada penderitaan dalam pengulangan yang dialami Lilia dan selalu berakhir dengan kematian yang sangat mengerikan. Sekalipun ia mencoba lari atau berusaha menghindari takdirnya yang sangat kejam itu, dia bakal tetap mengalami penderitaan yang sama dan berakhir dengan kematian yang sangat mengerikan. Ya entah sudah berapa kali dia mengalami pengulangan yang sangat mengerikan seperti itu, sampai Lilia sendiri sudah seperti wadah kosong yang kelihatan sangat putus asa. Sampai akhirnya bersuatu pengulangan yang kesekian kalinya, saat itu Lilia menemukan perubahan dalam hidupnya yang selama ini belum pernah dia rasakan. Jadi saat itu di usianya yang sudah menginjak 10 tahunan, Lilia dibawa ke sebuah ruangan di suatu kerajaan. Yang mana di ruangan itu sudah ada banyak penyihir dengan lingkaran sihir yang sudah mereka siapkan. Nah mereka itu berniat memanfaatkan mana Lilia yang sangat besar untuk melakukan ritual pemanggilan. Tentunya Lilia hanya bisa menuruti apa yang mereka perintahkan. Namun setelah ritual pemanggilan itu diaktifkan, ternyata mereka berhasil memanggil satu anak laki-laki dari dunia lain, yaitu pria bernama Shinohara Akihito. Ya di waktu ini lahirnya Shinohara dipanggil ke Isekai atau di tahun 500-an lebih. Nah tentunya saat itu Shinohara belum tahu apapun dan juga belum bisa menggunakan bahasa dari dunia itu. Cuma entah bagaimana Lilia paham dengan apa yang Shinohara katakan dan juga mampu berkomunikasi dengannya. Jadi akhirnya Lilia lah yang ditugaskan untuk menjadi penerjemah dan juga sekaligus menemani Shinohara selama di kerajaan itu. Banyak waktu yang mereka habiskan bersama dan juga banyak hal menyenangkan yang bisa mereka lakukan. Dari mulai Shinohara yang selalu menanyakan banyak hal mengenai dunia itu, lalu Shinohara yang juga selalu menceritakan banyak hal mengenai dunia asalnya dan banyak lagi yang lainnya. Di momen kebersamaan mereka itulah akhirnya Lilia merasakan adanya perubahan dan juga untuk pertama kalinya dia bisa merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Dia mulai berpikir kalau akhir hidupnya kali ini tidak lagi sama seperti banyaknya pengulangan yang sudah dia alami sebelumnya. Asalkan dirinya selalu bersama dengan Shinohara Akihito. Cuma ternyata takdir selalu berkata lain. Pada masa itu sedang terjadi perang yang cukup besar antara kerajaan yang memanggil Shinohara dengan kerajaan yang lainnya. Nah tujuan Shinohara dipanggil itu kan supaya bisa menjadi pahlawan yang bakal memenangkan perang untuk kerajaan itu. Cuma kan faktanya Shinohara nggak punya kekuatan apapun dan nggak ada apapun yang bisa diharapkan darinya untuk bisa menghentikan perang yang sedang terjadi di masa itu. Karena sistem pemanggilannya itu sama seperti Nanahoshi yang langsung dipindahkan ke dunia itu. Jadi begitu dikirim ke medan peperangan, Shinohara langsung terbunuh saat itu juga dan bahkan kepalanya sampai dipenggal sebagai bukti kemenangan pihak lawan. Nah, selama beberapa lama Lilia pun akhirnya mendengar berita itu diikuti dengan jasad Shinohara yang pastinya sudah nggak utuh lagi. Tentunya begitu melihatnya, Lilia langsung berusaha membangkitkan Shinohara dengan kemampuan pengulangannya. Namun sayangnya kematian Shinohara sudah lewat dari 24 jam atau sudah melebihi batas waktu kemampuan pengulangan Lilia sendiri. Walaupun saat itu Lilia tetap nggak mau menyerah dan terus melakukan pengulangan yang sangat banyak hanya untuk bisa menghidupkan kembali Shinohara Akihito. Namun ternyata memang nggak bisa dan hal itu sudah di luar batas kemampuan Lilia sendiri. Sampai akhirnya di saat pasukan musuh mulai memasuki kerajaan dan seperti biasa kematian yang sangat mengerikan sudah menunggunya. Di saat itu juga untuk yang pertama kalinya dia punya keinginan yang sangat kuat untuk mencoba melawan takdir itu sendiri. Saat itu Lilia menggunakan kekuatannya sampai batas maksimal untuk mencoba mengubah takdir dunia itu. Yaitu takdir di mana Lilia bisa hidup bahagia bersama pria yang sangat dicintainya, yaitu Shinohara Akihito. Dengan seluruh kekuatannya itu, Lilia pun akhirnya bisa kembali ke masa lalu, yaitu tepatnya di tahun 400 di wilayah Vitoa atau tempat yang sama di mana Shinohara terbunuh. Cuma kan sayangnya yang berhasil kembali ke masa lalu itu hanya hasil dari kekuatan Lilia saja, dan hal itu juga yang menyebabkan adanya distorsi ruang dan waktu. Awalnya saat itu dunia masih berjalan sesuai dengan yang seharusnya atau masih belum mengalami perubahan. Sampai akhirnya di tahun 404 muncul sosok jiwa yang tersesat yang berhasil melewati celah dunia karena adanya distorsi ruang dan waktu. Jiwa tersesat itu terus berkelana mencari wadah yang baru dan akhirnya di tahun 407 dia berhasil memasuki wadah yang baru untuk bisa terlahir kembali ke dunia itu. Ya bayi yang baru lahir itulah yang kita kenal saat ini sebagai Rudeus Griat. Karena sebenarnya janin yang ada di kandungan Zenith itu sudah mati dan harusnya nggak pernah terlahir ke dunia itu.
Cuma kan untungnya di waktu itu juga jiwa Rudeus berhasil memasuki janin yang harusnya nggak pernah terlahir ke dunia itu. Makanya pada saat Oerstred bertemu dengan Rudeus, Oerstred sempat kaget begitu mendengar kalau Paul dan Zenith punya anak laki-laki yaitu Rudeus. Karena kan dalam setiap pengulangan yang Oerstred lakukan, belum pernah terjadi hal seperti itu. Nah, kelahiran Rudeus inilah yang akhirnya membuat takdir dunia itu menjadi sangat berubah, termasuk mempengaruhi perlawanan dunia itu terhadap kekuatan Lilia. Jadi ibaratnya Lilia semakin punya kesempatan untuk bisa merubah masa depan di mana Shinohara nggak harus mati dan juga mengubah takdirnya sendiri. Karena perlawanan dunia itu semakin melemah akibat kelahiran Rudeus yang juga sangat mengubah takdir dunia itu sendiri. Walaupun karena perlawanan dunia yang semakin melemah dan kekuatan Lilia yang semakin kuat juga, hal itu semakin menciptakan penyimpangan dan juga munculnya bola mana yang sempat mengambang di langit Roa. Lalu beberapa lama setelah itu, Lilia pun akhirnya menemukan satu jiwa yang punya hubungan kuat dengan Shinohara dan juga punya keinginan yang sama seperti dirinya, yaitu Shizuka Nanahoshi. Kekuatan Lilia pun akhirnya memanggil Nanahoshi ke dunia itu dan juga menyelesaikan apa yang sudah dia perbuat dengan seluruh kekuatannya yang tersisa. Tentunya tujuan Nanahoshi dipanggil supaya takdir dunia itu semakin berubah dan juga supaya membawa perubahan di masa depan nanti. Walaupun sebenarnya saat itu nggak ada yang tahu dunia akan berjalan seperti apa dan apakah sesuai dengan apa yang diharapkan Lilia. Tapi kan akibat pemanggilan Nanahoshi di tahun 417 itu juga yang akhirnya memicu ledakan mana yang sangat dahsyat dan juga menyebabkan adanya bencana teleportasi. Karena memang saat itu keretakannya sudah semakin parah dan hanya tinggal menunggu ledakannya aja. Jadi ya sebenarnya Nanahoshi itu cuma sebagai korban yang juga menjadi pemicunya aja. Karena memang awalnya dia nggak tahu apa-apa dan tahu-tahu sudah dipindahkan ke dunia itu. Makanya orang-orang kuat seperti Perseus, Oerstred dan juga Kisirika tidak bisa mengetahuinya dengan pasti siapa yang menyebabkan bencana itu. Karena yang melakukannya berasal dari masa depan dan tentunya di waktu itu Lilia masih belum terlahir. Nah, nantinya beberapa tahun setelah kematian Rudeus yang sudah tua atau di masa depan nanti, Lilia bakal terlahir kembali sebagai gadis yang biasa saja atau nggak punya kemampuan pengulangan seperti sebelumnya. Karena seluruh kekuatannya sudah dikuras habis untuk mengubah takdir dunia itu. Tapi kan dengan kondisi yang baru seperti itu harusnya Lilia bisa menjalani hidup yang jauh lebih bahagia dari sebelumnya. Karena nggak akan ada lagi orang yang memanfaatkan kemampuannya dan juga nggak harus melakukan pengulangan yang penuh dengan penderitaan. Ya, itulah penyebab utama adanya bencana teleportasi yang juga menjadi alasan kenapa Rudeus bisa berinkarnasi ke dunia itu. Jadi apakah sebenarnya cerita Mushoku Tensei merupakan imbas dari kebucinan yang dilakukan Lilia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar guys. Jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you dan mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kuru guys.